Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita akan memulai ibadah online saat ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya tetap akan bacakan Mazmur. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita mengikuti ibadah tadi. Walaupun secara tapi kita masuk dalam ruang yang Maha Kudus Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap jemaat kami dimanapun berada, supaya bisa mengikuti ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi, terlebih dahulu kami akan mentahbiskan ibadah kami hari ini. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Kita bersyukur hari ini, walaupun dalam situasi yang seperti ini, kita beribadah secara online, tapi saya yakin dan percaya tidak akan mempengaruhi di dalam kita, di dalam masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kita akan bersuka cita karena Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan tetap menyuruh kita untuk tetap selalu bersyukur. Mari kita masuk dalam suara bersyukur. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan, dalam situasi yang seperti ini. Walaupun kami mungkin saat ini kami tidak bisa bertatap muka dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, tapi kami percaya kebaikan Tuhan tetap kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa beribadah walaupun secara online Tuhan.
Biarlah Tuhan sidang jemaat yang saat ini bersama-sama kami mengikuti ibadah online itu, Tuhan memberkati mereka. Buka hati mereka Tuhan untuk menerima kuasa Roh Kudus Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, tapi kami tetap bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Engkau sudah memberkati suami kami, Engkau sudah memberkati istri kami, Engkau sudah memberkati anak-anak kami Tuhan. Dengan segala pergumulan dan masalah yang Tuhan ada dalam hidup kami, tapi Tuhan tetap menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tetap terus berdoa untuk situasi saat ini Tuhan. Jangan sampai berlarut-larut Tuhan, tapi Tuhan akan menolong kami semua Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sidang kita. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, tapi Tuhan selalu berikan satu kekuatan bagi kita semua. Engkaulah perisai Tuhan. Apapun pada hidup kita yang menerpa kita, biarlah firman Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita katakan bersama-sama, engkaulah kekuatan, engkaulah perisai Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam
kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur di mana pada hari ini kami masih punya kesempatan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, kami masih boleh beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mau dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menguasai hati dan jiwa kami, berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Oke, baik, silakan duduk. Tema kita pada hari ini adalah orang percaya dan penderitaan, dengan subtema menyikapi penderitaan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub 10 ayat yang pertama. Ayub 10 ayat yang pertama, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ayub 10 ayat yang pertama. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saya ulang sekali lagi. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan adalah sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan sekalipun, dia tidak lepas dari penderitaan. Kita bisa melihat dalam tokoh yang menjadi panutan bagi kita hari ini, yaitu Ayub. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih saleh dari Ayub pada masanya. Tetapi justru dalam kesalehannya pun Ayub itu menghadapi berbagai macam masalah persoalan. Bahkan kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, di situ Ayub itu sampai mengeluh. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Ini merupakan satu pernyataan Ayub di mana dia melihat bahwa apa yang dialami, bahwa segala penderitaan yang dialami itu sudah membuat hidupnya menjadi bosan, dan dia merasa bahwa hidupnya ini tidak mempunyai makna apa-apa lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau setiap orang itu pasti menghadapi penderitaan, atau tiap orang punya pergumulan sendiri, tiap orang punya bagiannya sendiri untuk menderita. Lalu bagaimanakah sebenarnya cara kita atau respon kita sebagai orang percaya di dalam menyikapi penderitaan? Kalau tadi kita melihat bagaimana Ayub mengeluh, bahkan dia berkata, aku telah bosan hidup, aku telah bosan dengan segala penderitaan ini. Lalu bagaimanakah kita sebagai orang percaya di dalam menyikapi sebuah penderitaan? Hari ini kita akan melihat beberapa sikap orang percaya yang sering muncul ketika menghadapi penderitaan. Sikap yang pertama itu adalah ada banyak orang percaya yang kecewa, ada banyak orang percaya yang mengeluh. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penderitaan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Orang dikasih kesempatan hidup di dunia ini, pasti dia harus siap menderita. Karena tidak ada di dalam dunia ini di mana orang itu tidak mengalami penderitaan. Lalu kemudian yang menjadi masalah adalah ketika banyak orang diperhadapkan kepada masalah, ketika ada banyak orang yang diperhadapkan kepada penderitaan, ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian mengalami kekecewaan. Ada banyak anak Tuhan yang kemudian mengeluh. Bahkan ada banyak anak Tuhan yang kemudian membanding-bandingkan penderitaannya dengan penderitaan orang lain. Mengapa penderitaan saya lebih berat? Mengapa saya mengalami pencobaan yang lebih berat? Bukankah saya sudah mengikuti Engkau? Bukankah saya sudah melayani Engkau? Bukankah saya sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Inilah yang rupanya yang sedang dialami oleh Ayub. Maka kemudian Ayub berkata, aku telah bosan hidup.
Ayub mengatakan bahwa dia sudah bosan hidup karena hidupnya selama ini adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Ayub merasa bosan karena selama ini Ayub merasa bahwa apapun yang dia kerjakan itu sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita membanding-bandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang lain, kita merasa seolah-olah bahwa penderitaan kita adalah merupakan penderitaan yang paling berat. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil kepada kita, sehingga Tuhan kemudian memberikan satu penderitaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita membandingkan penderitaan yang kita alami dengan penderitaan yang dialami orang lain, maka kemudian kita merasa Tuhan itu tidak adil kepada kita. Jadi kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil kepada kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, benarkah bahwa Tuhan itu sudah berlaku tidak adil kepada kita? Benarkah bahwa memang Tuhan itu sudah memberikan penderitaan yang terlalu berat bagi kita dibandingkan dengan orang-orang lain? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak pernah salah mempercayakan masalah pada kita. Tuhan tidak pernah salah memberikan kita sebuah persoalan, karena pada prinsipnya Tuhan tahu batas kemampuan kita di dalam menanggung penderitaan. Hanya kita saja yang sering membandingkan dengan penderitaan orang lain, sehingga membuat seolah-olah penderitaan kita yang paling berat, sehingga itu kemudian melemahkan semangat kita, melemahkan iman kita, sehingga kita akan mengalami dan berkata seperti yang dikatakan oleh Ayub, aku telah bosan hidup. Jangan pernah membandingkan penderitaan Anda dengan orang lain. Jangan pernah Anda merasa yang paling susah di dunia ini. Jangan pernah mengatakan Anda adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Karena tiap orang dia harus pikul salibnya masing-masing. Yang kedua, respon yang kedua yang sering muncul dari orang percaya ketika diperhadapkan kepada penderitaan adalah berhenti melayani Tuhan. Berhenti melayani Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita kemudian kecewa dengan Tuhan, ketika kita kemudian mengatakan atau mengungkapkan perasaan kita tidak puas kepada Tuhan, biasanya itu akan mempengaruhi semangat kita. Semangat kita itu biasanya itu akan turun. Orang yang biasanya bahkan sudah rajin melayani atau sudah terlibat dalam pelayanan itu biasanya itu karena kecewanya kemudian dia untur daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita memilih untur daripada pelayanan atau ketika kita kemudian memutuskan tidak lagi melayani Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan itu tidak kekurangan orang untuk melayani Dia. Ada banyak orang lain di luar sana yang juga melayani. Jadi ketika kita kemudian mengambil sikap dan berkata kepada Tuhan, saya tidak lagi melayani Kau. Ketika kita berkata kepada Tuhan, saya mau mogok, saya mau berhenti melayani Tuhan. Sebenarnya yang dirugikan itu bukan Tuhan, karena Tuhan tidak kekurangan orang untuk melayani. Tetapi ketika kita berhenti atau kita kemudian mogok melayani Tuhan, berarti kita sedang membiarkan penderitaan itu menguasai kita. Kita sedang membiarkan penderitaan itu sedang mematikan semangat kita. Kita sedang membiarkan penderitaan itu menggerogoti semangat kita dalam melayani Tuhan. Artinya adalah bahwa penderitaan sudah mengalahkan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seringkali orang bertanya kepada Tuhan ketika dia sedang mengalami sebuah penderitaan yang dianggap merupakan penderitaan yang paling besar atau dianggap sebagai penderitaan yang paling sulit. Seringkali orang bertanya seperti ini, di manakah Allah yang sanggup itu? Di manakah Allah yang berkuasa itu? Di manakah Allah yang maha besar itu? Di manakah Allah yang sanggup melakukan mukjizat itu? Mengapa Dia tidak menolong saya? Mengapa mukjizat itu tidak terjadi dalam diri saya?
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengatakan di manakah Allah yang sanggup itu, di manakah Allah yang berkuasa itu, di manakah Allah yang adalah sumber dari segala sumber mujizat itu, maka sebenarnya kita sedang berusaha mengatur Allah, berusaha untuk supaya Allah itu kemudian menuruti apa yang kita kehendaki. Tetapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara bahwa Allah tetaplah Allah, Dia tidak bisa diintervensi oleh manusia. Allah tetaplah Allah yang tidak bisa diatur, dikendalikan oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, keputusan untuk berhenti melayani, keputusan untuk tidak lagi terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian karena kita kecewa kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang membuat diri kita lebih kecil dari penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita percaya di dalam diri kita ini ada roh yang besar. Kita percaya dalam hidup kita ini ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Allah yang sanggup di atas segala-gala kuasa, yang sanggup untuk mengubah, mengadakan. Bahkan yang lebih dari itu adalah kuasa yang sanggup membuat kita bertahan di tengah-tengah setiap masalah persoalan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah kita mau membuat diri kita lebih kecil dari masalah? Apakah kita mau membuat diri kita ini seolah-olah menjadi tidak berharga karena dikalahkan oleh penderitaan? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Kalau kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa, maka Allah itu akan memampukan kita di dalam menjalani, di dalam menghidupi, di dalam melewati penderitaan-penderitaan yang kita alami. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa penderitaan itu adalah jalan untuk kita dimurnikan. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa penderitaan itu adalah jalan di mana kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu tetap semangat, tetap optimis, dan tetap percaya bahwa Allah sanggup memberi Anda kekuatan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur di mana hari ini Tuhan boleh memberikan kami inspirasi, mengingatkan kami Tuhan bahwa kami ini tidak lebih kecil dari masalah, bahwa kami ini tidak lebih kecil dari penderitaan, tetapi sebaliknya kami lebih besar dari semua itu. Karena dalam hidup kami, dalam tubuh kami, dalam roh kami ada roh Allah yang besar, yang mampu mengalahkan, mampu menghilangkan setiap penderitaan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan, memampukan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan yang menjadi satu kekuatan bagi setiap kita. Saatnya Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian dan mengatakan, oh betapa indahnya. Saudara beriman, hidup
kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap terus bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam situasi pandemi seperti ini Tuhan, kami tidak bisa beribadah secara tatap muka, tapi kami percaya Engkau juga yang terus berikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau selalu juga memberkati kami semua Tuhan. Saat ini kami menyerahkan segala persembahan kami. Mungkin akan kami terima dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sucikan dan kuduskan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat kami ada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan juga memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dengan segala pekerjaan yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri Bapak Ibu dengan satu pujian. Mari kita menyerahkan setiap ibadah kita, walaupun online, tapi kita percaya Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga kita masing-masing yang ada di rumah. Kita akan tetap terus membesarkan nama Tuhan karena kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan atas ibadah kami. Engkau kiranya memberkati setiap jemaat kami dimanapun yang berada, baik yang di rumah, dalam perjalanan. Tuhan tetap jaga, lindungi, berikan kesehatan, jauhkan dari segala COVID, berikan umur panjang, berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menambah-nambahkan berkat, damai, sukacita. Berkati juga Tuhan saat ini buat anak-anak jemaat-Mu. Kiranya juga memberkati pendidikan mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati hari-hari mereka. Kami juga mau berdoa buat badai COVID ini Bapak. Kiranya Tuhan yang melalukan COVID ini dari negeri kami, memberkati setiap usaha pemerintah di dalam menanggulangi COVID ini. Tuhan kiranya juga yang mengingatkan kami setiap kami rakyat Indonesia supaya disiplin dengan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya
Tuhan Yesus, Engkau akan senantiasa memberkati kami. Mari kita mengucapkan sama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. 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 Bapak Ibu, mari kita kembali bersatu teduh, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah hari ini. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.